Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar IPA bersama-sama tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Hewan dan tumbuhan yang hampir punah akan sangat berarti sebetulnya bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Jadi hewan dan tumbuhan akan sangat berarti apabila kita memanfaatkan dengan bijak dan benar, karena hewan dapat dimanfaatkan diantaranya dagingnya, bulunya, kulitnya, tenaganya, dan lain-lain. Sedangkan tumbuhan itu bisa kita manfaatkan bagian akarnya, batangnya, rantingnya, buah, bunga, bahkan daunnya pun bisa kita manfaatkan. Contohnya yang harus kita perhatikan, tumbuhan yang sudah dikatakan hampir punah atau langka adalah bunga anggrek hitam. Ini bentuknya seperti ini. Bunga anggrek hitam ini merupakan tanaman yang termasuk atau tergolong dalam tumbuhan langka, karena anggrek hitam hanya tumbuh di hutan Kalimantan dan hutan Sulawesi. Berikutnya tumbuhan bunga Padma raksasa. Nih seperti ini bentuknya ya, Padma raksasa. Mahkotanya berwarna merah, mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai. Biasanya itu untuk memancing hewan penyerbuk supaya datang. Rafflesia membutuhkan waktu hingga sekitar 9 bulan untuk tumbuh, dan bunganya mekar sekitar 5-7 hari. Oleh karena itu, peran pemerintah, masyarakat sangat diperlukan, khususnya dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Berikutnya pelestarian hewan. Sebagai contoh, ya, karena hewan-hewan banyak yang terancam kelangsungan hidupnya. Salah satunya adalah orangutan. Nih, orangutan. Upaya pelestarian yang sudah dilakukan, yang pertama adalah kerjasama WWF dengan Indonesia, dengan pemerintah, dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang hutan. Yang kedua, sebagian besar orang hutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran secara khusus. Berikutnya gajah. Gajah Sumatera juga termasuk hewan yang langka, karena dari tahun ke tahun jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya jumlahnya semakin menurun diantaranya perburuan, kemudian berubahnya fungsi hutan banyak dialihfungsikan, baik itu untuk perkebunan ataupun untuk
pemukiman. Sebagai langkah pencegahannya dari kepunahan, pemerintah sudah menetapkan beberapa wilayah sebagai konservasi gajah Sumatera. Ini contoh orangutan, ini contoh badak berjula 1. Badak berjula 1 juga termasuk, komodo juga termasuk, kemudian harimau Sumatera juga termasuk hewan-hewan yang dilindungi. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan antara lain, yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, contohnya bahan bangunan, bahan makanan, bahan obat-obatan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Dan yang kelima, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan untuk membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa mengambil intisari dari materi yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan secara berdisiplin. Sampai bertemu kembali dengan materi dan cerita yang berbeda. Terima kasih.